Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam lil muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, Ramadan sudah berkali-kali kita temukan. Umur saya sekarang 43. Kalau akil balik saya umur 15, berarti saya ketemu Ramadan sudah lebih dari 20 tahun. Nah, kelemahan kita itu merasa. Tadi ketika khutbah Jumat saya bilang kadang-kadang ilmu cuma sampai kemarin. Yang menyebabkan rusaknya hati, orang berilmu tapi tidak diamalkan. Jadi orang berilmu sampai di sini dipakai untuk diskusi, dipakai untuk ceramah, dipakai untuk seminar, tapi tidak sampai kemarin ke hatinya. Ramadan kita, puasa kita itu baru sebatas di sini. Sepusukan kita ya, banyak di antara kita gitu, enggak semua. Sebab boleh jadi teman-teman sudah ada yang pandai merasa, bukan merasa pandai, pandai merasa. Ramadan kita banyak yang sampai di sini. Puasa, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, nungguin maghrib, malam taraweh, paginya nyaur. Di situ kami. Tapi yang tadi kita pahami itu udah belum ada rahasia di sini. Nikmat ya, enak ya, subhanallah, nyaman ya. Sebab coba awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah ngomong begini, kalau Anda percaya puasa, ketika Anda puasa, Anda akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Tapi Anda harus dimulai dengan kata aman, beriman. Begini dah teman-teman. Teman-teman tuh malam satu mau taklim sama saya. Mungkin ada teman-teman percaya saya bisa. Ngaji belum? Tapi udah ngaji mulai aja ngaji. Gimana bisa? Belum ngaji, tapi udah ngaji mulai aja gitu. Maka ketika saya bicara, teman-teman sudah mau mendengarkan. Kenapa? Sebab di hati teman-teman bilang dia bisa. Tapi kalau kita udah nggak demen sama orang, siapa yang ngajar? Si Anu belum ngajar, nggak bisa Jima, belum ngajar. Jadi kalau kita puasa belum puasa udah berpikir, saya puasa ya mana panas banget, mana. Ini amannya dipertanyakan. Orang belum puasa kok. Bini kita udah sibuk ya. Termunggah pertama nyaur pakai apa? Ini apa ini? Siapa yang nyuruh awal puasa belanja? Siapa? Istri kita ke pasar mau munggah, pasar rame, besok mau puasa, bahkan kadang-kadang ada jualan ketupat. Lebaran masih lama ketupat udah ada. Masak lah, segala macam gitu. Anda nggak percaya? Teman-teman yang biasa puasa Senin Kamis coba nyauri. Coba, ini kadang-kadang air putih doang, kadang-kadang teh manis doang, kadang-kadang kopi doang, kadang-kadang asal bangun minum aja udah kuat. Karena emang letaknya bukan pada posisi pengetahuan, tapi rasa. Susun 2 boleh. Susun 2. Iya. Ini ya katanya. Di mana-mana kalau duduk di dekat bisa takut kolak doang. Ustaz bos saja ada besar nggak ada yang berani injek kan? Nah, jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini bukan sekedar amanu billah, tapi kita apapun yang Allah perintahkan pasti baik, pasti nikmat, pasti indah, pasti oke. Nah itu dia. Maka ya ayyuhalladzina amanu apa nih? Oke ini. Kutiba alaikumusiyam. Oh puasa ya? Oh puasa oke. Puasa nikmat, puasa. Itu tuh rasa itu tuh yang mesti ada.
Nah, teman-teman disediain makanan, anggur manis nih, mau makan, tapi kalau tampangnya asem, udah nggak makan. Jadi kalau belum apa-apa puasa udah, wah apa kagak ya? Lapar apa kagak ya? Mak gua kamu apa kagak ya? Ya, bagaimana mau bisa? Akhirnya di kepala kita nih, karena di kepala kita sudah puasa itu menahan lapar haus, maka yang muncul lapar sama haus. Karena di kepalanya menahan lapar dan haus, itu tuh di kepala kita. Maka yang muncul adalah lapar lagi, haus lagi. Ini amanunya nih, amanunya nih. Ya alladzina. Maka dari awal dia bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dengan yakin-yakinnya bahwa apapun perintah Allah pasti baik. Dia dikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini yang tadi saya bilang. Saya dan kita semua kadang-kadang masih pada level pengetahuan puasa kita, belum pada level rasa. Nah, besok subuh nih kita ngaji hikam. Orang yang baru pengen ngerasa sama orang yang udah merasa, ceritanya beda, ngomongnya beda. Ada nggak orang yang cita-cita pengen jadi orang kaya? Ada. Kalau cerita kekayaan, belum, baru pengen doang. Panjang lebar ada cerita. Tapi orang yang udah kaya nggak banyak cerita, jadi udah ngerasa. Gue udah rasa kaya, gak usah cerita. Gue gak cerita orang percaya, gue kaya. Dia cerita, panjang banget orang gak percaya, emang berpengen kaya nih. Nah, orang yang sudah merasa itu nggak ada yang begini, nggak ada yang begitu. Contohnya begitu, contohnya. Teman-teman pengen punya duit banyak, maka nabung, dari banyak pun belum. Tapi baru pengen punya duit banyak. Jadi kalau dia ngomong soal duit sama orang yang udah biasa duitnya banyak, beda. Biasanya begitu ngomongnya dikit tuh, yang begitu udah banyak mah udah biasa, dia udah ngerasa. Yang ini nih, kemarin duit gua dapat 2 miliar, kalau tembus nih 2 miliar gua dapat di cerita, kalau di ini. Yang diajak ngomong udah punya duit 10 miliar, bukan lagi cerita udah punya. Nyantai aja. Apa memang? Bagus dah. Gitu dong. Ngomongnya. Orang juga udah berasa, di bang 2 miliar segitu ramenya, gua 10 miliar biasa-biasa aja. Nih, begitu juga puasa. Orang yang sudah merasakan nikmatnya puasa, ketemu Ramadan, marhaban, ya syahrul Ramadan, selamat datang. Terima kasih Allah kau temukan. Kenapa? Sebab dia merasa betul nikmat emang, enak emang. Kita pada level ini, maka kita kadang-kadang suka ada ulama yang datangnya Ramadan nangis, terima kasih ya Allah saya ketemu. Kita pikir apa enaknya Ramadan ketemu, perasaan gue nyiksa benar. Ya ayyuhalladzina. Oke, coba lihat yang buat ngerasa. Ada hadis-hadis yang sudah sering kita dengar, kata Allah tuh, kullu amali ibni Adam lahu bi kulli hasanatin asru amsalihah ila sab'imi'ati dha'fin. Semua amal ibadah manusia itu akan kembali kepada manusia itu sendiri, buat dirinya. Balasannya, satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk aku. Kenapa untuk aku? Sebab coba lihat orang puasa, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan syahwat sama istrinya gara-gara siapa? Saya. Padahal duitnya ada, yang jualan ada, beli dikasih, makan dari momelin. Beli KFC pakai tenda di pedestrian dikit tuh, horden dikit. Yang jualan ada, duit kita ada, posisi lapornya ada, beli dilayani, minum nggak dimomelin, makan nggak dimomelin, tapi nggak dikerjain. Kata Allah, ini gue demen. Ini orang berarti percaya betul bahwa Allah. Oke. Haus di jalanan. Satu siang di jalanan haus, duitnya ada, tukang esnya ada, kita beli juga, temen yang mau minum di situ ada, banyak temen yang jadi setan juga banyak. Dulu batalin nanti gue bayarin ya. Yang
bilang-bilang sama bini kita berdua jangan ngomong. Ada. Tadi dia sanggup mengatakan enggak. Dia rela dengan hausnya. Ini yang luar biasa nih. Dia rela dengan hausnya. Dia rela haus padahal kemampuannya ada. Tapi dia lebih nggak apa-apa haus, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Allah. Maka dia iladina. Maka kata Allah nanti di akhirat, di dunia dia mendapat dua, lahu farhatani, ada dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika berbuka, satu kebahagiaan ketika nanti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kalau berbuka air putih nikmat, teh manis nikmat, es kelapa apalagi, ya es cendol apalagi, dibeliin lagi makin mantep aja. Coba. Itu teh manis kita minum setiap pagi sekarang sama besok ketika buka puasa beda nikmatnya. Beda nikmat. Ini air putih nih hari ini kita minum nikmat, besok puasa kita buka pakai air putih beda nikmatnya. Nggak mau berhenti nih minum. Ya usah orang haus. Yang puasanya dingin-dingin kagak haus juga sama beda. Kenapa? Sebab sudah merasa. Level ini nih, level merasa ini. Ini. Dah. Ini urusan merasa nih emang beda-beda ya. Urusan merasa nih beda-beda. Sekali lagi, saya bilang. Selama masih ada di pala nih, pengetahuan puasa kita masih di pala nih, belum sampai ke hati, maka kita belum bisa merasa nikmat dengan puasa. Selama sedekah masih di pala kita, tapi belum sampai ke hati kita, belum mampu merasakan kita, maka kita terbebani dengan sedekah kita, belum nikmat dengan sedekah kita. Begitu semua amal ibadah pada tahap. Tapi memang dimulai dari tahapan pengetahuan. Cuma kan kita nemuin Ramadan udah banyak banget. Kalau kata Betawi ilok ini masih di pala aja kan turun ke hati. Ilok itu udah lama banget masih mikirin nyaur pakai apa ya, buka pakai apa ya. Kata mereka ntar bocah apa ya. Masih mikirin begituan aja. Udah teman-teman yang puasa Senin Kamis coba deh puasa Kamis. Buka puasa nyantai aja kan, nyaur nyantai aja. Itu Ramadan nggak bisa begitu. Gue bukan soal bukanya, gue bukan soal sahurnya, gue soal Ramadannya sama puasanya. Itu yang penting itu. Sampai kalau kata teman saya baca Quran ketika lapar beda rasanya, nikmatnya beda. Gue biasa baca Quran begini, Yasin wal Quranil Hakim, kalian nomor jadi pas puasa karena saking laparnya, saking hausnya baca Yasin wal Quranil Hakim. Ternyata baca begitu jauh lebih enak dibanding kita baca Yasin wal Quranil Hakim. Ada yang begitu. Jadi dia merasa nikmat baca Quran ketiga. Waduh, kita makin enak ya. Itu kalau puasa kita buka Quran tuh gua bergoyang mulutnya, goyang begitu. Ini nggak boleh goyang begini. Sadaqallah. Sekali lagi di kepala kita tuh sekali lagi di kepala kita puasa menahan lapar dan haus. Ini SD. Ini ilmu SD, maka karena di kepala kita lapar haus, maka yang ada di rasa kita adalah lapar dan haus. Coba kalau di kepala kita dirubah tuh, apa nih? Mindsetnya dirubah, pikiran. Puasa itu ibadah, puasa itu pahala, puasa itu surga, puasa itu nikmat, puasa itu ridho Allah, puasa itu. Kalau di kepala kita itu, maka yang ada ntar lah kenikmatan, keridhaan itu. Doktrinnya begitu, puasa lah menahan lapar. Itu bukan doktrin, itu pelajaran anak SD. Kagak ada salahnya. Anak SD kan, ya kalau makan mangga baru kulitnya doang. Ini kalau kulitnya hijau begini, mentah ya, anak SD. Jangan dimakan, asam. Anak SD. Pas sudah kayak gini emang nggak selamanya hijau mentah kan, harum manis hijau. Si mana lagi hijau, manis tuh. Dan anak SD mah cuma diajarin ngupasnya doang, begini ngupasnya terus kulit udah. Kita mau harus sampai ke daging. Nah, lah besok-besok ketika mangga kagak ada kulitnya, kan kita bisa makan tuh. Harum manis nih.
Dan mayu nih. Coba anak SD suruh tebak, nggak tahu dia. Dia mah awalnya doang. Emang bentuknya kayak apa? Kayak gitu. Oh kalau begini berarti harus manis. Nggak tahu dia. Semuanya yang diajarin kulitnya. Kita udah bertahun-tahun ketemu Ramadan, jangan hanya kulit Ramadan, tapi sudah mulai isi Ramadan. Maka dari awal, ya iladina beriman. Ente percaya nggak? Subhanallah. Tuh kalau tadi pakai hati tadi, kalau sholat buat kita pahalanya sampai 700, zakat buat kita sampai 700, kecuali puasa kata Allah. Kalau puasa itu urusan saya. Kalau bahasa Betawi urusan gua kalau puasa. Pada pahalanya lebih kecil lebih banyak. Lebih banyak. Itu kalau baca hadis-hadis tentang puasa, orang puasa nggak mungkin masuk neraka. Kalau saya baca hadis-hadis tentang puasa, aman orang puasa. Ini kalau ngomong begini takutnya lebay deh ya, katanya. Allah. Lah, nanti di akhirat ada pintu spesial namanya Rayyan, kan? Babur Rayyan. Itu pintunya ngomong, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun, mana yang belum puasa, mana yang belum puasa, belum puasa. Fayadkhulunaha, mereka masuk. Falamma dakhaluha, ketika mereka masuk, ughliqa, dikunci. Tidak ada yang boleh masuk kecuali dia dua. Khusus tuh spesial buat orang-orang yang puasa. Dosanya diampunkan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semuanya diampuni. Di akhirat ada pintu surga khusus buat orang yang puasa. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Puasa aman, surga. Makanya kalau kita puasa surga, puasa surga, puasa surga, lu puasa surga. Meski begitu mestinya. Maka akhirnya kita bisa merasakan nikmat ya puasa, enaknya puasa, nyamannya puasa. Katanya juga, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna kulla sanah Ramadan. Kalau umatku tahu ada apa di bulan Ramadan, maka umatku akan minta sepanjang tahun jadi Ramadan. Tuh. Maksudnya kita emang itu tuh, masalah kita dirasa. Subhanallah. Allah ya Ram Kiai Ma'mun itu sakit ngaji baik sakitnya. Allah gua sakit amat ya Allah. Buka deh baca apa sekarang. Tak sejalan cakil. Berlagi terakhir. 4 kita juga. Sabi tutup tadi. Tadi ngaji pala gua kagak sakit. Ini Rafi sakit lagi pala gua. Karena dia sudah merasakan nikmatnya ngaji. Sakit sampai kagak terasa karena nikmatnya. Dia puyeng beratnya. Coba ayat Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran itu diturunkan sebagai obat. Maka kalau kita pandai merasa tuh lagi sakit tuh baca Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Baik sakitnya. Itu karena sudah merasa gitu. Nah, rumah tangga yang pandai merasa nggak bakal berantem. Habis di kepala kita cuma ada bahasa suami pemimpin rumah tangga, istri rakyatnya. Oh, doktrinnya kayak begitu. Iya, masuk hati. Gua pimpinannya, lu rakyatnya. Istri yang ngomelin suami maka laknat Allah. Oh, doktrinnya kayak begitu. Padahal bukan di situ, bukan. Ada ayat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kamu dengan yang baik. Karena kamu pimpinannya, perlakukan istri kamu yang baik. Ini kadang-kadang gak bawah nih. Yang bawa itu aja tuh. Kalau ada seorang istri menolak hubungan sama suami, dilaknat sama malaikat sampai subuh. Itu mulu itu. Tapi tidak ada begini tuh. Ada hadis ittaqullaha fin nisa. Hati-hati kamu sama perempuan. Hati-hati kamu sama istri. Fa'innakum sebab kalian akhadtumuhunna kalian ambil dia bi amanatillah sebagai amanat Allah. Bukan amanat bapaknya. Wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah dan kamu halalkan pergaulan kamu berdua bisa tidur bareng dengan kalimat Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Quran yang juga ente nikah. Amanat siapa? Amanat Allah. Gampar bini yang marah bukan babanya. Bukan mana? No, yang bikin bini itu. Tuh. Itu kalau pandai merasa. Cuma kan di kepala kita baru sekedar apa bahasanya? Teori mulu kita teori, prakteknya enggak. Jadi tadi saya bilang ketika khutbah Jumat, yang merusak hati kita itu tahu tajwid,
tahu lagu, tapi baca Qurannya nggak pernah. Salah tuh, idghamnya tuh kurang di tangan, itu kan diguna tuh. Wamayak lah, baca wamayak lah, kurang itu. Siapa aja baca disalahin, tapi jangan pernah baca Quran. Tuh hati jadi rusak. Kenapa rusak? So pintar jadinya. Karena dia sendiri kagak pernah nama. Nah, Ramadan besok nih sama-sama dia, saya dan kita semua belajar merasa. Ayat jelas sih. Wa anda sumu khairul lakum. Kalau anda puasa jauh lebih baik dibanding anda nggak puasa. Indonesia merdeka di bulan puasa, perang Badar di bulan puasa, sukses semuanya di bulan puasa. Udahlah, kalau kata saya udah, kalau yang bulan puasa pengen buka pakai A, B, C, D itu udah buat anak-anak kita deh ya. Anak-anak kita deh tuh, yang SD, yang SMP, yang SMA zaman kita dulu pengen makan kolak, pengen makan ini, udah itu dunia anak kita. Kita nebeng aja mana. Kadang-kadang yang nembong bawahnya. Aduh, jadi makanannya masih itu mulu, ya anak motor mau jalan. Bahwa anak kita perlu, oh iya itu anak kan pendidikannya pendidikan masih. Nah, yang besok lebaran mikirin baju baru bagaimana itu buat anak kita. Kita bukan nggak boleh pakai baju baru, ada TV. Jangan disiksa dengan baju baru. Kayaknya modelnya kurang pas nih, kayaknya gimana. Astagfirullah. Nggak ada yang nanya, model nggak ada yang nanya. Bukan di situ letaknya. Tapi kan saya disiksa sama anak, enggak anak. Makanya saya sampaikan semacam ini di sebuah taklim katanya, kita bisa usah, bini kita nggak bisa, kata bini kita. Saya bilang ini lu doang kali itu. Nah, sama tuh yang saya sampaikan. Di ujung nanti ada malam qadar. Saya bilang, kalau pakai ayatnya udah nggak ada malam qadar. Kalau pakai ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Udah turun belum Al-Qurannya? Udah, beres. Kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Udah turun Qurannya? Udah nggak ada lagi malam qadar. Lah, orang udah turun, udah beres. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada satu malam Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Udah turun Qurannya? Udah, selesai berarti. Nggak ada malam qadar. Kalau pakai teks begitu doang, nggak ada udah. Ngapain begadang-begadang di masjid? Mungkin tukang nasi goreng bisa. Bukan itu. Ternyata yang diturunkan itu, kata seorang ulama, bukan Qurannya. Qurannya udah turun. Tapi itu tuh, merasa. Itu yang kita sebut dengan hikmah. Merasa. Coba, malam qadar itu yang disepakati oleh ulama di akhir-akhir ya, di akhir-akhir. Maka ada sebuah buku itu dibilang gitu. Anda itu masuk karantina dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20. Seakan-akan Allah bilang begini, kalau Anda mau pandai merasa, hati Anda merasa Quran nikmat, Anda harus masuk karantina. Jangan banyak makan ya, jangan banyak minum ya, jangan banyak tidur ya, jangan banyak hubungan suami istri ya, tutup nafsu ya. Tuh, bangun malam ya, supaya yang sunnah biar banyak ya. Tarawih kita 31 rakaat. Tidur bangun kita jam 3 malam, jam 2 malam. Tidur kurang, makan kurang. Ya, dunia singkirkan dulu ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 20. Oke, Anda udah siap. Turun. Maka orang tidak lagi memahami ayat pada level teks, tafsir tidak, tapi pada level rasa. Nah, saya pernah cerita seorang suami biasa ngasih duit 100.000 ke istri. Kemudian satu saat dia punya duit cuma 50.000. Di kepala dia udah di kepala dia nih berantem nih besoknya, berantem, hilang 60%. Mana nih cara ngomongnya? Pagi-pagi habis main subuh sambil ngopi ngomong, Neng, minta maaf ya. Apa bang? Hari ini belanja cuma 50.000. Mudah-mudahan dari siang ada rezeki lagi nih nggak tambah 50.000. Di luar dugaan apa kata istri? Ya abang, hidup memang begitu bang, naik turun. Saya belanja 100.000 lama banget, abang boleh 50.000. Biasa aja bang. Bukan karena anak kasihan makannya, terus atur.
Dibeliin sama bininya oncom, tahu, mau bikin sambal, terasa. Bapaknya udah bilang, wah anak gua nggak makan, anak gua belum pernah ngeliat oncom. Pas anaknya makan ngeliat, itu apaan mak? Oncom ini namanya. Oncom apa mak? Ampas tahu. Emang enak mak? Coba aja makan oncom, taruh di situ, tutup sama sambal, enak, nambah anaknya makan. Dia bilang, lah enak oncom mak. 50.000 yang tadinya dikhawatirkan ribut dengan istri, ribut dengan anak, justru memunculkan kebahagiaan. Ini namanya rasa, ada berkah. Oh ternyata bukan soal berapa, tapi soal hati kita bisa menerima. Subhanallah. Nah, ada anak pengen anaknya hafal Quran, kagak ngapa-ngapal Quran, pengen anaknya kagak. Kecewa dia. Jadi saya bilang malam bangun pengen kencing setengah 2, jam 2, lewat kamar anak ada suara Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Diintip pintunya, anaknya lagi baca Quran. Nggak ngapal dia, lagi baca. Apa lihat? Enggak. Baca. Kira-kira jadi orang tua gimana tuh saat itu? Jam 2 malam pengen kencing, anak baca Quran, kita intip begitu tuh baca Quran. Bagaimana jadi orang tua? Surga tuh. Oh ternyata nggak mesti juga anak kita pintar baca Quran. Yang menyenangkan hati kita tuh bukan soal ngapal Qurannya, tapi saat-saat kayak begini. Pengen banget anaknya pintar segala macam, udah gitu anak asal dapat rapot ranking terakhir, asal dapat ranking terakhir. Murid 23, dia ranking 22. Yang satu udah berhenti, kan terakhir juga ya. Subhanallah. Tengah malam dia bangun kencing setengah 3, kedengaran suara Rabbi ufilli wal walidayya warhamhuma. Ini suara siapa ya? Dibuka lagi sujud tuh anak, tahajud. Nangis semuanya. Yang selama ini gua hina, yang selama ini gua bully tuh anak bego lah, tolol segala macam. Setengah 3 bangun doain gua. Ada rasa, oh ternyata anak yang soleh-soleh bukan berarti harus pintar. Nih, rasa itu tuh Allah akan berikan ketika kita lulus di karantina ini nih. Nah, kan disuruhnya punya anak soleh, bukan alim. Bukan alim, soleh. Kalau alim, alimun mu'ad, yang ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Tapi coba hadisnya. Idza mata ibnu Adam, ujungnya awaladin sholihin yad'ulahu, anak yang saleh, bukan yang alim. Rasa ini nih, rasa ini kalau besok kita siap di karantina dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Jangan banyak makan ya, tuh. Jangan banyak minum ya. Sembahyang sunnah biar banyak ya. Bini pulangin dulu, Bini. Nggak ada yang bini pulangin deh. Jam betul itu. Saya mau Ustaz kalau bulan puasa bini saya pulangin. Oh, biar ibadahnya rajin, bukan, biar nggak beli baju lebaran. Nah, jadi sama-sama deh ya, sama-sama. Sebab syahrul Ramadan allazi unzila fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ada kata-kata wal furqan. Apa furqan itu? Membeda. Pokoknya yang dekat sama Al-Quran beda. Teman-teman yang jadi guru itu biasanya anak yang pinter itu biasanya ngajinya rajin. Yang kagak badung itu biasanya ngajinya rajin. Pokoknya kalau anak yang badung biasanya nggak ngaji cuma rumah. Coba deh liatin yang baru jadi guru nih, murid badung nih, murid nakal badung, coba survei ke rumahnya, nggak ngaji aja. Tapi kalau murid yang biasanya santun, yang biasanya pinter, biasanya di rumahnya rajin ngaji. Wal Qur'an itu ada rasanya. Kayak kemarin saya bilang waktu di sebuah ta'lim, nyetak preman mah gampang. Preman kan temennya setan, gampangnya mah. Anak gua pengen jadi preman, gampang kok. Jangan sekolahin, jangan suruh ngaji, jangan suruh sembahyang, jangan kenal masjid. Nah kayak jadi preman, coba. Iya, udah beres itu. Kan kita pernah badung dulu ya, kita tahu. Dia mah nggak pakai diniatin juga jadi dia. Kalau orang pengen anaknya jadi preman, gak usah repot-repot. Kalau gue pengen jadi preman, gampang udah. Jangan ngaji, jangan sekolah,
jangan sembahyang, jangan baca Quran. Jadi tadi mau jadi ustadz susah, udah pesantren kadang-kadang gagal. Ya adonan nih, pengen jadi apa? Donat dibikin dulu, pulang, pasti jadi belum tentu, kagak bangun, kurang becek. Coba kalau kagak dijadiin apa? Satu tetap jadi terigu, gula tetap jadi gula, kagak dicampur satu, biarin aja. Kan juga gulanya udah rebutin semut, jadinya busuk, dibiarin aja. Kalau mau jadi sesuatu harus diolah memang, dan pengolahan itu harus sabar. Kadang-kadang gagal. Maka sekarang Pak, ini sekolah ya tugas mulu. Donat mah kalau mau enak dimakan ya kudu dibanting-banting, diles-iles, itu ditaruh di bidinan, di mixer campurannya. Suka kagak suka nyampur telur, dicampur sama telur. Suka nggak suka campur dua, campur sama gula. Udah dicetak pakai masuk oven, panas. Ada yang dimasukin ke minyak. Tapi pas dari oven keluar, cobain sama orang. Enak ya, lembut ya. Tuh, coba yang mana? Saya gulanya kebetulan semut. Nggak diapa-apain. Begitu. Kesadaran ini nih, ngerasa kayak gitu dulu, itu namanya merasa sampai pada level ini. Maka ada orang-orang yang suka bilang nih, lu nggak paham sih. Itu kadang-kadang lu nggak paham sih. Emang kadang-kadang nggak paham. Itu kalau guru saya ngomong begitu, masuk neraka nggak apa-apa, mulai yang penting Allah ridho. Kita nggak paham bener lah. Masuk neraka nggak apa-apa ya ada. Yang penting Allah nggak paham bener kita. Bukan main. Saya mah kalau kita nih mulai doke nggak kan, ini surga aja kita mau mulai doke nggak kan. Itu kadang-kadang nggak apa-apa susah. Jadi orang susah nggak apa-apa, yang penting berkah. Susah itu. Kalimat berkah itu sama kita baru sebabnya otak nih, berkah. Dia yang ngomong udah sampai di sini. Anak saya nggak pintar-pintar. Anak mah nggak mau pintar, yang penting berkah. Tuh, nggak bisa terima kita. Tapi yang ngomong udah ngerasa. Kita yang diajak ngomong baru sampai di sini. Di sini belum masuk, masih di sini. Tuh. Kata guru saya, masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Nabi Ibrahim dibakar kedinginan karena Allahnya. Nabi Ibrahim nggak angus, kenapa? Sebab Allahnya. Kita masuk neraka, menurut orang angus, tapi kalau Allahnya ridho, azam. Lebih indah di neraka bisa jadi dibanding di surga. Padahal lagi-lagi. Iya. Besok yang disampaikan nih kata Haji Pulai. Jangan besok bahaya. Salah paham orang tuh. Lagi-lagi itu merasa. Subhanallah. Saya dulu ada orang di tempat saya itu orang tua yang kalau mau maghrib bulan puasa bawa air mineral satu ke masjid. Belum maghrib sampai masjid. Kalau kalian kita anggap maghrib jam 6 kurang seperempat kurang 10, dia setengah 6 udah nongkrong tuh. Nungguin sembahyang. Kita kan sibuk nyari buka, dia udah bawa air ini mineral 11. Dia baca Quran, dia megang tas, pas aja minum aja, udah aja sembahyang jamaah baru pulang. Bisa. Kita rasanya mau mati aja, gue mau nggak sanggup, bohong. Belum dikerjain. Sebab di kepala di teori kita haus gitu di kepala kita tuh. Maka yang terasa adalah ya haus. Menurut gue pahit banget. Ya habis di kepala kita panas, begitu aja lagi. Nah, itu yang saya pernah cerita orang ceramah begitu. Saya ini motivator di Anida itu pernah. Saya tinggal tuh Jakarta dekat Komplek UIN. Kebetulan saya anak dosen, dia bilang masih kecil. Jadi kehidupan saya tuh beda sama orang-orang kampung. Jadi saya kalau hujan-hujan tuh selama mandi hujan kata bapak saya, awas ntar pilek, awas ntar demam. Tetangga bilang, jangan hujan mulu ntar. Ini pala kita kehujanan pilek, kehujanan demam. Teman saya ada orang kampung tuh di Ciputat, kerjaannya mengembalakan kerbau sawah gitu. Waktu hujan-hujanan dia menunjuk kita ikut hujan-hujanan. Dia bahkan nggak pernah dibilang sama bapaknya, kita pilek, nggak pernah. Akhirnya saya pilek, dia enggak. Sebab di kepala dia nggak ada tuh hujan yang ada. Hujan itu indah, hujan itu nikmat. Zaman kita kecil main bola hujan-hujan, nikmat. Pilek enggak. Coba orang kaya mau nobar pilek.
Karena di kepala kita tuh orang tua kita mendoktrin kita, kehujanan pilek, kehujanan meriang, kehujanan. Maka kedok itu masuk ke hati kita. Ya. Maka dari awal kata Nabi, innamal a'malu niatnya, hatinya itu. Dulu main bola hujan-hujan, masya Allah, enggak ngapa-ngapa. Tapi ada orang anak teman kita yang anak komplek, anak main bola, udah enak. Main si Anu jangan main bola ya anak gue ya, iya meriang tuh, lu sih. Apa bilang anak mama gitu ya. Orang kamu bilang Tuhan juga tahu ya yang susah meriang mulu mah repot. Nah, jadi sekali lagi Ramadan besok sama-sama deh kita belajar merasa. Sudah, ilmunya sudah ada di otak kita, ilmunya sudah ada di kepala kita, ilmunya sudah ada, kita pahami sudah. Tinggal belajar merasa bahwa puasa itu nikmat, puasa itu surga, puasa itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Persis ketika kita punya anak kecil, gilak minta permen, minta es, kita nggak kasih. Itu larangan itu. Bukan berarti kita marah sama kita, tapi sayang. Memahami itu tuh. Memahami itu. Memahami anak kecil pilek nggak dikasih minum es, guling-guling. Kok bukannya pelit, kok sayang sama lu. Bener kan sayang ya? Tapi kan anak kita nggak bisa paham bahwa itu sayang. Sayang sih dilarang-larang. Kalau sayang mah dikasih. Kita kayak anak kecil ya. Agak paham-paham. Lu gue larang makan, bukan. Gue sayang sama lu, kata Allah. Gue larang minum siang-siang, gue sayang sama lu. Jangan dilawan. Sayang sih dilarang, kalau sayang mah dikasih semuanya. Untuk memahami itu. Nah, sama-sama kita tutup taklim kita dengan kita baca tahlil, tahmid dan tasbih ya. Kita niatkan berdoa buat almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Nanti kalau saya bilang khususun ila ruhi, semuanya diniatkan masing-masing ya keluarga. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun ila ruhi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله رسول الله لا إله
عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه إنك الحمد لله يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ منزلا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل وأوتل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هدية منا وصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأجداده وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا بالدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصوصا إلى روحي. فانتقهم من النار فانتقهم من النار فانتقهم من النار. أوصل اللهم تاب ذلك منا إليهم وجعلوا نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله حجابا له من النار وسترا له من النار وبلاء له من النار وبراءة لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر ذنوبهم وكفر سيئاتهم وضاعف حسناتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم انزل بقبرهم نورا ورحمة موجة إلى يوم القيامة اللهم انزل بقبرهم النور والريحان والبهجة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشر اللهم اجعل قبرهم نضدا من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خضرة من خضرة النار اللهم كما بلغتنا رجل وشعبا بلغنا رمضان بصحة وعافية وسعة رزق اللهم اصلح أجسادنا في رمضان وقوي أبداننا في رمضان وخلص أعمالنا في رمضان اللهم ارزقنا جهد العبادة ونعم العبادة في ليلتنا وأيامنا من رمضان اللهم أرنا ليلة القدر اللهم أرنا ليلة القدر اللهم أرنا ليلة القدر في آخر ليلتنا من رمضان وأرنا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمنام اللهم اجعلنا وأهل بيتنا في رمضان من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن بيض وجوهنا بنور القرآن زين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعلنا في رمضان من أهل العبادة ولا تجعلنا في رمضان من أهل المعصية ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حكم علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم بها سبحانك اللهم تحيتهم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Insyaallah nanti setelah lebaran kode-kode ya. Ya tinggal bagaimana Pak Joko kalau masih ngaji kalau sayang itu kita masih tebal benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.